Sedikit tentang sejarah. Iya. Sejarah rumah makan Omah Gamping ini. Sendiri. Omah Gamping, Omah itu artinya rumah. Gamping itu saya berasal dari Jogja. Ya, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Oh, iya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BJTV Berani Jujur. Hari ini kita akan membahas salah satu rumah makan khas Jogja bernama Omah Gamping. Kita hari ini akan berbincang-bincang kepada pemilik rumah makan Omah Gamping. Assalamualaikum Mbak Manofran. Waalaikumsalam Mas, apa Iya. kabar? Baik. Sehat? Manofran gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bu Puji gimana, sehat Bu? Iya, Pak. Manofran ini kan sebenarnya kalau saya lihat bukanlah sebagai seorang pebisnis dasarnya ya, Iya. tapi sebagai orang yang memang punya identitas ya salah satu orang terpenting lah dalam suatu pekerjaan. Oh iya. Pak, bisa terkonsep seperti apa sih Pak Bapak itu membuat suatu kuliner ini? Jadi awalnya kita itu tanpa direncana ya Pak sebetulnya. Ada yang jual lokasi di tahun 2018 atau 19 awal sebelum COVID itu. Kebetulan tidak terpikir sebetulnya Pak. Karena kita lihat lokasinya strategis, belum dipastikan buat apa. Masih banyak rencana pada saat itu Pak. Apakah kita bikin ruko ataukah rumah makan? Rumah makan itu malah setelah kita berpikir ini udah terbeli Pak pada saat itu. Ditambah lagi kenapa berpikir rumah makan itu, jadi pertama karena saya dulu tugas di luar daerah sering Pak. Kebetulan di dunia perbankan, jadi kita biasalah berkunjung ke restoran atau rumah makan itu yang etnik segala macam. Nah baru di situ kita terpikir Pak. Ditambah lagi rumah istri di Jogja itu kan sudah tidak ada yang menunggu kan. Coba deh kita pikir-pikir, bikin konsepnya, sedikit banyak pengetahuan seperti itu. Nah barulah tercetus ide itu Pak. Gitu. Dasarnya memang doyan makan juga gitu Pak? Doyan kulineran Pak, doyan kulineran berdua kemana itu. Jadi sering juga keliling daripada satu tempat ke tempat lain. Iya Pak, karena tugas di beberapa cabang kan mau tidak mau kita eksplor lokasi ya. Iya. Kuliner yang seperti apa gitu, yang bisa cocok di lidah, yang terkenal seperti apa pasti kita cobalah gitu. Nah inspirasi dari situ aja sebetulnya. Barulah setelah itu kita ya riset kecil-kecilan lah. Ajak istri, misalnya pas saya masih tugas di Jawa Tengah itu, yuk kita main ke rumah makan etnik tradisional gitu ya Mah. Ke Jogja juga kita beberapa rumah makan juga kita datangi gitu ya. Ditambah lagi ya pengalaman saya kuliner waktu tugas di cabang itu Pak. Terus apa sih yang cocok gitu loh. Jadi setelah sekian baru ini ya berhenti dulu. Maju mundur lagi bikin kuliner atau apa gitu, hitung-hitung lah istilahnya. Karena saya basicnya juga perbankan dan analis, jadi ngerti kan kalau apa sih ya, kalau usaha rumah makan itu seperti apa, kalau misalnya kita bikin pertokoan atau itu seperti apa, ini ya riset-risetnya. Kalau rumah makan kita harus tentukan konsumennya siapa gitu loh, menunya seperti apa. Ya itu, kalau dari situlah kita berangkat. Ya dana riset kecil-kecil gitu Pak, riset dulu kecil-kecil. Soal menu atau konsep itu bagian ibu. Iya. Gitu. Ya artinya kan Bapak kan sering kuliner nih. Iya. Minimal kan dengan beraninya buka seperti ini kan berarti tahu dong rasa-rasanya gitu kan. Iya. Favorit apa sih Pak kalau singgahnya bisa Bapak mau buka? Itu karena dari riset kecil tadi Pak, kita lihat jumlah warga Cilegon itu siapa aja sih. Saya tahu daerah industri itu pendatangnya pasti paling banyak ya awal-awal kota industri berdiri itu pasti dari Jawa Tengah atau Jawa Timur atau Jawa Barat, dan rata-rata pendatang Pak, gitu kan ya, pendatang. Nah kita coba
terutama banyak pendatang dari Jawa Tengah, Jogja atau Jawa Timur yang tesnya masuk. Kita dulu berpikir sama istri menu itu malah nanti ya, kita yang belum ada di sini, belum fix itu di sini seperti apa, yang pas di ini nih. Kalau saya kan misalnya kuliner di beberapa daerah kan punya khas masing-masing deh kan Pak ya. Kayak Tegal misalnya sate, kalau Semarang misalnya ada bebek, ada soto, Jogja ada ini. Kan belum tentu bisa juga diaplikasikan di sini. Ya kita trial aja waktu itu, tes and error sebelum ini, kira-kira apa ya. Tadinya kita mau coba gudeg juga perlu prosesnya lebih panjang gitu kan. Terus karena pertama kita tahu dulu nih Pak, jumlah ternyata di sini banyak pendatang dari etnis suku Jawa lebih banyak gitu. Banyak pendatang yang kerja di sini, yang kira-kira yang konsep kayak gini sudah ada atau belum gitu, yang mirip-mirip seperti itu. Nah tempat juga kita pikirkan karena ini kan di tengah pemukiman kan. Nah salah satu mendorong saya itu di dekat pemukiman yang ada rumah makan yang sekeluarga bisa nongkrong, itu rasanya belum ada gitu loh. Nah kemudian ke menu tadi kita belum ada yang fix pada saat kita berdiri itu, kita trial aja Pak. Dari hasil kunjungan kita ke Jogja baru kita tentukan itu menunya, yang ikonnya ini lele ya. Mau lele itu Pak. Jadi memang di sini berawal dari senang masak. Iya. Ya, senang masak. Hari-hari kalau Bapak pulang dari luar kota Sabtu Minggu mesti selalu minta dimasakin saya. Oh, istri tercinta ya. Iya, selalu dimasakin saya. Pokoknya harus masakan rumah, jangan masakan rumah. Jadi berawal dari situ, emang dari dulunya saya suka masak, Pak. Ada hobinya ya? Ya, memang dari dulunya suka masak, kebetulan. Terus pengen mencoba sesuatu yang baru di luar profesi saya yang sebenarnya. Jadi memang dari ini memang pengen mengasah jiwa usaha saya juga gitu. Dan jujur memang ini usaha kuliner kita perdana ya. Nah, usaha kuliner kami perdana, dan saya juga alhamdulillah menu tradisional kami, menu rumahan kami bisa diterima oleh masyarakat Cilegon ya, baik itu orang, karena menu kami asli dari Jogja ya, khas Jogja lah ya. Nah alhamdulillah bisa diterima di sini, baik warga Cilegon maupun dari Sumatera maupun dari Jawa. Alhamdulillah banyak yang suka dengan menu kami. Kami mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah bisa diterima. Artinya kan kalau identik dari Jawa itu kan lebih banyak harinya ke manis gitu ya Bu ya. Ya. Nah, terus bagaimana menerapkannya Bu? Kebetulan Pak, karena suami juga sudah aslinya asli Sumatera. Masakan saya juga otomatis juga menyesuaikan. Nah akhirnya juga untuk masakan sehari-hari juga tidak terlalu manis. Ya cenderung pedas, tidak terlalu manis, pedas gurih. Nah itu mungkin saya kombinkan ke rumah makan ini. Kolaborasi betul. Ya. Menu-menu apa yang bisa ditampilkan dalam rumah makan Rumah Gamping ini sendiri? Ya, jadi untuk menu kami itu bervariasi ya, baik untuk yang khas Jogja maupun yang di luar Jogja juga kami usahakan untuk kami sediakan. Untuk menu yang pertama mungkin mangut lele, ada mangut ayam juga, ada mangut ikan salam juga, ada yang misalnya nggak suka lele ya, banyak kan yang nggak mengkonsumsi lele. Kemudian kami juga ada ayam kalasan, ada ayam lengkuas, kemudian ada pepes, ada sop daging juga. Terus kemudian yang pernak-pernik ada bebek gorengnya juga, menu kami baru ya, kulit goreng juga. Jadi kami mencoba untuk berinovasi. Selain itu kami juga ada masakan tradisional lainnya, misalnya oseng daun pepaya ya, yang mungkin di daerah Cilegon tidak banyak yang menyediakan. Sayur lodeh itu juga alhamdulillah banyak diminati oleh tamu-tamu kami. Kemudian sayur pecel, urap, sayur asem itu
menjadi kebanggaan kami di sini. Dan ditambah lagi untuk menambah kenikmatan pada saat customer kami untuk mencatapi hidangan, kami ada mendoan yang kami goreng fresh. Ya, pada saat dihidangkan baru kami goreng. Terus kemudian ada bakwan jagung, ada pisang goreng khas Omah Gamping yang mungkin secara cita rasa beda dari pisang goreng yang lainnya. Mungkin tadi sudah menyicipi? Udah. Ya. Agak gurih. Ya. Gurih dan Jadi garing ya. gurih dan garing. Ya. Ada manis-manisnya, pokoknya enak di lidah. Sia Omah Gamping. Oh, itu yang menjadi yang menjadi suatu kebanggaan. Menjadi suatu kebanggaan buat teman-teman atau pelanggan yang belum pernah datang ke Omah Gamping, silakan buat mengobati kangennya orang Jogja. Boleh silakan untuk mengunjungi warung makan kami. Semoga bisa mengobati ya, dengan nuansa Jogja. Dan kami kebetulan ini mohon maaf cerita sedikit tentang sejarah. Sejarah rumah makan Omah Gamping ini. Sendiri. Omah Gamping, Omah itu artinya rumah. Gamping itu saya berasal dari Jogja. Ya, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Jadi itu memang asal dari daerah saya, Omah Gamping. Karena rumah ini ya rumah sejarah keluarga saya, orang tua saya yang kami boyong ke sini khusus dari Jogja, kami pindah ya dari rumah orang tua yang alhamdulillah bisa dimanfaatkan di sini buat semoga bisa diterima jadi kuliner Cilegon yang punya keunikan tersendiri, yang etnik khas Jogja, mungkin seperti itu. Harganya kami sebisa mungkin supaya menu kami bisa dinikmatin banyak orang, ya kami memberikan harga yang alhamdulillah bisa terjangkau buat siapa saja yang ingin menikmati nuansa kami, ya supaya ya bisa masuk ke masyarakat Kota Cilegon, baik yang dari bawah sampai ke menengah ke atas, gitu tujuan kami. Fasilitasi semuanya. Semua segmen bisa. Segmen masuk Ya, betul. Jadi tidak ada pilah-pilah segmen siapa. Para pemirsa BJTV, itulah kita berbincang-bincang kepada Bapak Noval dengan Ibu Puji. Semoga kalian yang ada di Kota Cilegon tidak lagi harus mencari di Jogja. Di sini pun sudah ada menu-menu Jogja. Jadi kita tidak perlu sungkan, tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mencari makanan Jogja. Dan makanannya sangat luar biasa, murah tapi nikmat dan banyak untuk digemari dengan semua orang. Demikianlah kita berbincang-bincang kepada Bapak pemilik daripada rumah Gamping yang bersama Bapak Noval dan Ibu Puji. Terima kasih Bapak Noval. Terima kasih banyak.